bertemu kawan lama, Bang Victor Suryadi. Beliau dikenal sebagai aktivis legendaris Indonesia. Beliau akrab di zaman Orde Baru keluar masuk penjara, seperti sosok Tan Malaka. Salam juang Bang Victor. Apa kabar Indonesia hari ini? Indonesia semakin kacau. Bang Victor, kemarin hari Minggu ada musra relawan Jokowi, ya. Menghasilkan rekomendasi 3 capres, Ya. Pak Prabowo, Ganjar, dan Airlangga. Ya. Apa tanggapan Bang Victor? Saya menanggapi itu ya hasil kerja kawan-kawan, para relawan yang tergabung dalam musra. Ya sah-sah saja, karena ini kan demokrasi. Mereka mau mengajukan siapa dengan kriteria yang mereka ajukan, hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar itu ketika Jokowi sebagai idola mereka, kader partai PDI, tidak memanfaatkan kondisi itu untuk mendukung Ganjar yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum pada 21 April ya. Jadi hampir 1 bulan ya. Jadi kita yang tidak dalam kondisi 3 pilar partai, di mana-mana di seluruh penjuru sudah melakukan gerakan-gerakan sosialisasi, kampanye, sudah melakukan solidaritas, konsolidasi, melakukan konsolidasi untuk memenangkan Ganjar. Nah, Jokowi di depan puluhan ribu masa pengagum dia itu kok dia tidak bersuara, tidak memanfaatkan itu untuk mendukung Ganjar. Itu yang jadi masalah kami. Jadi Bang Victor, kalau dukungan Jokowi tidak tunggal mendukung calon PDIP Ganjar Pranowo, bagaimana sikap Bang Victor? Sikap saya sudah jelas kan, saya sudah bikin tulisan dan saya sudah menyatakan bahwa Megawati harus mengambil tindakan karena dampaknya akan besar. Tindakan apa itu Bang Victor? Ya paling tidak ya mencabut dia sebagai mandat petugas partai. Apa lebih bagus tuh sebagai petugas rakyat ya? Itu lain lagi. Jadi petugas partai itu kan dia mendapatkan penugasan dengan kriteria, dengan kerja-kerja yang terukur, dengan semua bekal yang dilakukan oleh partai supaya dia lakukan. Jadi di partai kami itu ada 5 mantap, ada mantap ideologi, itu yang harus dia kerjakan selama dia mendapat penugasan. Ada mantap program karya, ada 5, satu diantaranya loyal terhadap pimpinan. Jadi bagi kami itu bekal dan itu harus disiplin. Nah kalau dia tidak melakukan itu ya artinya dia melakukan pelanggaran disiplin partai. Apa tidak merugikan PDIP sendiri? Sebagaimana kita ketahui, Pak Jokowi ini kan didukung rakyat, 75% rakyat Indonesia. 82%. Ya. Jika dicabut ya sebagai petugas partai, ya, maka Ganjar dipastikan akan kalah. Kan? Calon yang didukung Jokowi yang lain itu akan menang. Bagaimana itu, Bang Victor? Belum tentu ya. Artinya kalau asumsi persepsi seperti itu wajar ya. Jadi kan kita harus berasumsi juga kalau gitu. Jokowi bisa besar seperti itu kan karena dia partainya PDI. Dia bisa seperti itu kan karena ada Ibu Mega. Nah kalau dia bukan ikut Ibu Mega, bukan PDI Perjuangan, kan mungkin dia bukan siapa-siapa. Seperti pidato Ibu Mega di ulang tahun ke-50. Siapa kue kan gitu. Tapi dia presiden sekarang Pak Victor. Bisa aja, bisa. Asumsi seperti itu bisa. Tapi kita bisa lihat juga ya, artinya setelah dia nanti dicopot dari petugas partai, kita akan lihat seberapa besar angka pelorotannya, karena kepercayaan dunia, kepercayaan para rakyat atau para elit itu kan percayanya karena dia orang partai PDI. Kalau dia bukan orang partai PDI kan nggak mungkin seperti itu ya. Apa berani Ibu Mega mencabut? Ibu Mega baru mencabut petugas partai yang di Maluku. Jadi Gubernur Maluku itu merangkap ya
ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku. Dia melakukan perlawanan terhadap putusan partai, terus dia dipecat. Oh, itu ada buktinya ya. Ada. Jadi Gubernur soal-soal Ambon, seperti itu Ibu Mega nggak ada khawatirnya. Dia lebih penting kan kepartaiannya dengan disiplinnya. Maka ada istilah penugasan partai. Jadi orang yang terpilih menjadi penugas partai itu kan melalui prosedur, kriteria, analisis dan segala macam yang lengkap, sehingga dia layak untuk dijadikan gubernur, dia layak untuk dijadikan menteri, dia layak untuk dijadikan presiden. Boleh Pak Ahmed mau tanya Pak Bitter? Ya Bang, nanya satu Bang, izin. Kalau misalnya elektabilitas Pak Ganjar ini semakin hari misalnya semakin turun, ada nggak peluang untuk direvisi oleh PDI? Atau punya potensi menang gitu Bang? Nah, kalau itu kan memang wewenangnya Ibu Mega ya. Jadi dia dalam perjalanan waktu ini kita akan lihat apakah Ganjar semakin menaik atau semakin menurun. Kalau dia akan menurun, tentu Ibu Mega akan mengambil kebijakan yang merevisi itu. Karena kan Ibu Mega kepingin menang 3 kali. Jadi wajar aja. Karena kan ini belum final, belum punya cawapres dan belum mendaftar. Jadi sepanjang waktunya Pak Bitter ya. Oktober. Ya. Jadi masih punya hak untuk melakukan revisi. Tapi kalau sudah masuk ke KPU, sudah memiliki paslon, akan sulit. Ya. Apakah itu dikoreksi, dia dibatalkan, diganti oleh calon lain, mendukung calon yang sudah ada, atau menurun tingkatnya menjadi cawapres? Apa gitu kira-kira? Nah, itu merupakan bagian daripada kebijakannya Ibu Mega ya. Karena Ibu Mega memiliki informasi yang lengkap ya. Kalau saya kan enggak. Jadi Ibu Mega itu dapat informasi dari mana-mana, mungkin juga dari para ahli, pengamat. Ya, jadi dia punya pertimbangan-pertimbangan yang pas. Jadi kalau kita ngelihatnya ke situ ya bisa saja. Jadi saya cuma bisa bilang bisa saja. Karena politik itu serba mungkin, serba memungkinkan. Jadi nggak bisa kaku seperti itu. Jadi kalau Ibu Mega kaku ya kan salah. Jadi kalau memang dalam perjalanan harus direvisi dari Ganjar ke orang lain atau dari capres menjadi cawapres, sesuatu yang wajar. Karena di PDI kan banyak kepala, anggota-anggota dewannya banyak, pengurus partainya banyak. Mungkin masukan dari daerah akan jadi pertimbangan. Baik Bang Bitter, terima kasih atas info-infonya ya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan waktu. Ini sangat menarik. Bang Bitter ini soheh untuk masalah pergerakan. Beliau ini mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Demikian. Juga anggota Timpres nih. Apa Pak Nasaruddin? KSP. KSP mantan ya. Nah, coba Pak Nasaruddin coba kasih komen terhadap kawan kita ini. Bang Bitter ini aktivis sejati, hati nurani mahasiswa Indonesia. Artinya kalau Bang Bitter ingin kepentingan sesaat, sudah berketimbang harta rakyat, harta dan noni-noni. Sudah kaya dia ya. Tapi dia pilih pejuang. Berada di lingkaran kekuasaan tetap kritis. Nah, itu yang salut kita sama dia. Kalau kita lihat aktivis-aktivis muda, kejarannya hanya komisaris. Nah, saat pejuang targetnya komisaris. Bang Bitter ini salut kita. Tabik istilahnya. Sang pemula kata Pram. Jadi kalau kita tidak kenal dengan Bang Bitter, aktivis mahasiswa namanya. Subhanallah. Kalau orang nggak baca madilubnya Tan Malaka, nggak aktivis. Tiap orang tetap bersahaja, sederhana, dan tidak feodal. Dan nggak lupa dengan teman. Oke, baik, kita tutup, Pak Hamid. Ya. Silakan. Jadi ini Bang Bitter, closing statement lah dari Bang Bitter. Ya, kita lihat waktu ya. Artinya setelah dari musrah itu nanti kelihatannya Jokowi akan menentukan dari 3 nama yang ada di amplopnya si Petrus Barus dan kawan-kawan musrah itu. Siapa yang akan dia baca dari 3 nama itu? Nah, 3 nama itulah yang akan digulirkan Jokowi melalui para relawannya itu.
apakah terpisah dengan pilihan Megawati PDI atau memperkuat, artinya dipasangkan di capres cawapres, atau terpisah. Jadi Ganjar yang dua itu cari masing-masing. Atau itu tadi, tapi kan PDI punya patokan, kami kan partai pemenang. Jadi posisi strategisnya itu adalah capres. Kemungkinan untuk jadi cawapresnya kan berat. Tapi mungkin kalau kelihatannya dalam perjalanan waktu, tadi seperti kata Hamid bilang angkanya Ganjar nggak naik tapi malah menurun. Kondisinya mengganti Ganjar atau menurunkan targetnya Ganjar dari capres ke cawapres. Apa itu mungkin ya kita nggak tahu, punya perhitungan yang matang kan Ibu Mega. Baik. Nah jadi ke sana nanti itu. Yang jelas 3 nama itulah yang akan dimainkan oleh Jokowi. Baik. Terima Penutup, kasih. ini semuanya begini. Salam, ayo semuanya. Salam juang Indonesia.